95 ini video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Ya, Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada seorang wanita muslim yang tidak berterima atau merasa keberatan ketika ada oknum ustadz yang mengutip ayat Alkitab dan kemudian dia menyimpulkan bahwa itu adalah nubuatan Nabi kami. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Maka saya Yuni, ibu-ibu dasteran, cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby Juma, kalau saya salah oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda bertanggungjawabkan ini. Atau Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat. Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu, ketika Bang Juma mengatakan, Baby Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasteran yang katanya di TikTok itu apa? Ngumpulin fulus, koin. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya, dimana ibu ini tidak terima ketika ada polemikus, khususnya si Juma ini, Baby Juma namanya, disebut sama ibu-ibu ini, ketika dia mengutip ayat Alkitab dan kemudian dia mengklaim bahwa itu adalah nubuatan nabinya. Ibu ini menyebut si Juma ini sebagai Baby Juma. Nah, yang artinya bahwa baby itu kan, ya mungkin dalam bahasa kasarnya baby itu yang nggak bisa buat apa-apa, tidak tahu apa-apa, mungkin pakai celana aja masih belum bisa. Kira-kira begitulah si Juma ini di mata ibu ini. Orang yang tidak berpengetahuan, tetapi dia berani mengklaim ayat kitab suci orang lain dan dia rujuk ayat itu kepada nabinya. Dan bukan hanya itu saja teman-teman, ibu ini juga mengatakan bahwa kalau si Juma tidak bisa mempertanggungjawabkan ayat tersebut, maka si Juma itu bisa dikatakan sebagai penyesat atau menyesatkan ribuan orang, kata ibu ini. Nah, jadi itu dia teman-teman, diminta pertanggungjawaban kepada si Juma ini. Dan inilah kelemahan-kelemahan saudara kita polemikus muslim. Ketika mereka tidak memiliki sumber yang kuat atau data-data yang kuat, ya larinya ke kitab suci Kristen juga. Nah, untuk membela, untuk membenarkan argumen mereka. Nah, ketika dia mengklaim Yesaya 9 ayat 5, maka si Juma ini secara tidak langsung dia mengatakan bahwa nabinya itu adalah Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa itu nubuatan nabi kami, coba kita cek seperti apa kata
firman Allah di dalam kitab Nabi Yesaya ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 teman-teman. Perhatikan baik-baik, apakah ini nanti tepat atau benar merujuk kepada nabi mereka. Kita baca. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak, jadi di dalam pemahaman si Juma, anak yang dimaksud itu adalah nabi mereka. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, seorang putra dalam pandangan Juma di situ adalah nabinya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, di atas bahu nabinya itu. Nah, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Nah, dia menganggap bahwa nabinya itu penasehat ajaib. Dan kemudian Allah yang perkasa. Nah, saya ketawa sampai di situ ketika dikatakan Allah yang perkasa. Apa benar? Apa iya? Nabinya itu dikatakan Allah yang perkasa. Nah, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, apakah benar nabinya itu Bapa yang kekal? Nah, siapa sih yang menyebut nabinya itu sebagai Bapa yang kekal? Nah, saya juga kurang tahu. Ini karena klaim-klaim si Juma ini saja. Raja damai. Dan dia mengklaim bahwa nabi kami itu adalah raja damai. Nah, jadi itu dia hasilnya teman-teman. Dia menganggap atau dia mencoba mengambil ayat 5 ini, Yesaya 9 ayat 5 ini, dan dia rujuk kepada nabinya. Nah, itu sama halnya ketika saya baca di judul video itu tadi, di situ dikatakan Juma melantik nabinya menjadi Allah atau menjadi Allah ya. Nah, tapi tulisan di sini dikatakan Allah. Juma melantik nabinya menjadi Allah. Iya, kalau misalnya dia mengutip ayat 5 tadi dari Yesaya 9. Nah, jadi itu secara tidak langsung itu si Juma melantik nabinya sebagai Allah atau sebagai Allah. Jadi itu makanya polemikus muslim ini, saya mau katakan saja bahwa mereka itu benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu, kenapa? Karena mereka modal berani saja mengklaim ayat-ayat kitab suci Kristen. Oh, di dalam kitab Taurat itu nabi kami itu yang dinubuatkan oleh Nabi Musa. Dalam kitab Mazmur, kitab Kidung Agung, kitab para nabi khususnya di Yesaya ini, oh itu nabi kami. Dan juga yang dijanjikan oleh Yesus mengenai Roh Kudus yang akan diutus, itu juga nabi kami. Bayangkan teman-teman, mereka klaim Roh Kudus itu sebagai nabi mereka. Ini kan pemahaman yang keliru. Dan kesalahan-kesalahan itu memang bukan hanya kesalahan yang sepele, itu sudah jelas menyesatkan. Nah, karena tidak ada di kitab mereka yang mengklaim demikian. Mereka modal berani saja mengklaimnya teman-teman. Namun mari kita lihat siapakah sebenarnya yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya itu, khususnya 9 ayat 5 ini. Bisa kita lihat konteks dekatnya dan juga konteks jauhnya. Nah teman-teman, mari kita lihat di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan di situ, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, di sini teman-teman dikatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Nah, jadi dalam pengertian di sini perempuan muda itu perempuan atau perempuan muda yang masih belum menikah atau masih belum mempunyai suami. Jadi seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan, nama yang dilahirkan oleh perempuan muda itu namanya Immanuel. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini teman-teman, kalau memang dia
mengklaim bahwa di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan Nabi kami, harusnya dia bisa memahami, dia bisa ketahui sesuai dengan ayat Yesaya ini. Kalau misalnya nabinya itu yang dilahirkan dari seorang perempuan muda itu, maka Zuma harus perhatikan baik-baik. Apakah nabimu itu lahir tanpa hubungan biologis atau tanpa ayah? Nah, jelas tidak. Dan kita bisa simpulkan di sini bahwa itu tidak merujuk sama sekali kepada nabinya. Apakah nabinya itu disebut Immanuel? Kan tidak juga. Dan itu memang tidak tepat kalau misalnya si Juma mengambil ayat itu. Di dalam Yesaya 8 ayat 8 di situ dikatakan, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutupi Seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, dua kali dikatakan Immanuel di dalam kitab Nabi Yesaya. Kemudian kita lihat dan kita perhatikan siapa yang bernama Immanuel di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ternyata Immanuel yang dimaksud di dalam kitab Yesaya itu adalah Yesus Kristus yang telah lahir dan disebut dia Immanuel. Dan itu tepat sekali dan jelas sekali bisa kita identifikasi siapakah yang dinubuatkan sebenarnya di dalam kitab Nabi Yesaya itu. Nah, jelas dan tepat bahwa ini merujuk kepada Kristus yang disebut Immanuel. Nah, jadi jelas klaim-klaim Yesus di dalam kitab suci itu ketika dia mengatakan kepada pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya bahwa akulah yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan juga kitab para nabi. Itu klaim Yesus sendiri di dalam Lukas 24. Itu sudah jelas. Jadi kalau ada orang lain atau agama lain yang mengklaim itu keliru namanya. Mereka klaim itu sebagai nubuatan Nabi mereka, itu keliru. Itu sama sekali tidak nyambung. Tidak nyambung sejauh langit dari bumi. Nah, itu yang mau saya katakan bahwa mereka ini hanya modal berani saja teman-teman ya. Berani tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, tanpa memperhatikan kebenarannya. Mereka sedang berusaha membenarkan argumen mereka sebenarnya dengan mengutip ayat-ayat Alkitab, supaya lawan debat mereka itu menganggap, oh iya. Nah, sekarang kan jurus mereka itu cocokmologi semua. Cocokmologinya entah kemana-mana larinya. Dipaksakan, dicocok-cocokkan. Nah, seolah-olah benar apa yang mereka sampaikan. Nah, hanya saja herannya kenapa mereka ini tidak melihat dari kitab suci mereka sendiri masalah nubuatan itu. Kan lengkap kitab suci mereka menurut klaim mereka. Kalau memang lengkap dan sempurna, ya harusnya nggak perlu lagi kitab lain untuk membenarkan argumen-argumen kalian. Harusnya pakailah kitab yang sempurna itu, yang kalian anggap sempurna, lengkap. Ya kalau mau cari nubuatan nabimu, ya carinya di kitabmu sendiri. Jangan larinya ke kitab orang lain. Itu kan nggak nyambung jadinya. Nah, jadi itulah mereka. Di lain sisi mereka menuduh Alkitab, memfitnah Alkitab itu sebagai kitab palsu. Nah, itu pun tanpa bukti. Nah, sembarangan mereka fitnah Alkitab, kitab suci Kristen sebagai palsu. Tetapi di lain sisi, ngemis-ngemis, ngais-ngais. Oh, itu nubuatan Nabi kami. Di kitab Taurat itu Nabi kami yang dinubuatkan itu loh. Nah, di dalam kitab Yesaya itu juga itu Nabi kami loh. Dan yang dijanjikan oleh Yesus itu Nabi kami loh. Ini kacau ini orang-orang dalam hatiku.
Emangnya orang ini nggak pernah belajar sih atau apa? Katanya mereka itu disebut guru, khususnya si Juma ini, gurunda. Gurunda tanpa ilmu, gurunda tanpa pengetahuan, gurunda modal berani mengklaim-klaim sembarangan saja. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, harusnya mereka itu tahu diri, malu ya kalau mereka mengais-ngais, ngemis-ngemis ayat dari kitab suci Kristen. Tapi katanya kitab mereka lengkap. Kok nggak dilihat semuanya dari situ? Katanya sempurna. Kok nggak semuanya diambil dari situ? Kenapa harus butuh kitab orang lain untuk membenarkan semuanya argumen kalian? Kan gitu. Cobalah orang Kristen nggak pernah ngutip ayat dari agama manapun untuk membenarkan argumen-argumen khususnya apologetik Kristen. Nggak pernah. Kita harus bergantung pada kebenaran Alkitab. Itu yang kita sampaikan selama ini. Apa yang kita sampaikan itu ada di Alkitab, ada di kitab suci Kristen, bukan ngutip ayat dari kitab lain. Itulah bukti, salah satu bukti bahwa kitab Kristen itu sempurna dan lengkap. Kenapa dia dikatakan lengkap dan sempurna? Ketika orang Kristen membahasnya, maka tidak perlu bantuan dari kitab lain untuk membenarkan ayat kitab suci kita itu. Tidak perlu, tidak butuh kitab orang lain untuk membantu kebenaran kitab suci Kristen. Nah, jadi kalau ada kitab suci, kemudian dia minta bantuan dari kitab-kitab lain, dari ayat-ayat agama lain untuk membenarkan itu, maka itu masih belum dikatakan sempurna. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Inilah si Juma ini karena kerjanya kan suka debat itu kepada apologetik Kristen. Saya juga menonton ya video diskusi-diskusi gitu, di live-live gitu, ngawur semua. Sama sekali tidak ada yang benar apa yang disampaikan oleh si Juma ini. Bisa teman-teman perhatikan itu. Kalau kita cermat, kalau kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Juma itu, sama sekali tidak ada kebenaran di dalamnya. Mereka hanya modal ngutip ayat, modal nyimpulkan, modal klaim, itu saja. Ya siapapun juga bisa begitu dong. Bisa, siapapun dia bisa gitu, modal berani. Jadi kita kan nggak hanya modal berani, tapi kebenaran itu yang kita utamakan harus jelas dan tegas. Dan tidak nyambung kalau si Juma itu mengambil Yesaya 9 ayat 5 itu sebagai buatan kepada nabinya. Karena tidak mungkinlah nabinya itu disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah itu keliru itu. Harusnya perlu diperiksa ini kewarasan si Juma ini, apakah dia waras 100% atau bagaimana. Karena semuanya dia linglung-linglung kalau membahas kitab suci Kristen ini. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, dan kepada saudara-saudara kita muslim yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh si Juma ini, perhatikan baik-baik, jangan termakan oleh omongan. Boleh saja kamu berpihak kepada agamamu. Nah, tapi bukan berarti kamu berpihak kepada apa yang disampaikan oleh si Juma ini. Nah, seperti ibu ini tadi, dia keberatan, tidak terima, karena memang tidak benar dan tidak sesuai dengan yang tercatat dalam kitab sucinya. Itulah makanya dia berani meminta pertanggungjawaban kepada si Juma. Kalau nggak pertanggungjawabkan di dunia, ya di akhirat kamu harus pertanggungjawabkan. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.